Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dalam channel Classroom Hack. Kali ini kita akan membahas soal Undip dengan materi laju reaksi. Di sini ada soal, diketahui reaksi P menghasilkan 2 Ki adalah reaksi orde 2. Bila konsentrasi P adalah 0,3 molar, ternyata laju reaksinya sebesar 3,6 kali 10 pangkat minus 2 molar per sekon. Maka, besarnya laju reaksi bila konsentrasi P tinggal 0,1 molar adalah. Nah, di sini kita diberikan reaksinya itu P menghasilkan 2 Ki, itu reaksinya orde 2. Dengan konsentrasi P itu 0,3, V-nya atau V1-nya itu sebesar 3,6 kali 10 pangkat minus 2 molar per sekon. Nah, kemudian jika konsentrasi P-nya itu tinggal 0,1 molar, yang ditanya berapa laju reaksinya gitu. Berarti di sini yang ditanya adalah V2-nya gitu ya. Nah, berarti kita tulis dulu reaksinya. P menghasilkan 2 Ki, itu dia reaksi orde 2. Berarti persamaan lajunya V sama dengan K kali konsentrasi P kuadrat. Nah, di sini untuk mencari berapa V2-nya, itu kita bisa membandingkan V1 dan V2-nya. Dengan rumus V1 per V2 itu sama dengan K kali konsentrasi P1 kuadrat per K kali konsentrasi P2 kuadrat. Nah, V1-nya di sini disebut ya bahwa laju reaksi pertamanya itu 3,6 kali 10 pangkat minus 2 per V2 yang ditanya sama dengan K kali konsentrasi P1-nya, itu P1-nya yang ini ya, yang 0,3 molar, kuadrat per K kali konsentrasi P2-nya itu 0,1 molar. Nah, ini bisa kita hapus ya, K-nya bisa kita matikan, sehingga 3,6 kali 10 pangkat minus 2 itu sama per V2 itu sama dengan 3 per 1 kuadrat. Nah, sehingga V2 itu kita bisa cari dengan mengkalikan silang, yaitu 3,6 kali 10 pangkat minus 2 kali 1 kuadrat per 3 kuadrat. Nah, ini jadinya 3,6 kali 10 pangkat minus 2 per 9. Sehingga diperoleh V2 atau laju reaksi keduanya itu sebesar 0,4 kali 10 pangkat minus 2 atau sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 3 molar per sekon. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Nah, ini ya, berarti besarnya laju reaksi jika konsentrasi P-nya itu tinggal 0,1 molar itu sebesar 4,0 kali 10 pangkat minus 3 molar per sekon. Bagaimana teman-teman? Bisa ya untuk soal ini? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, hasil percobaan laju reaksi dari reaksi berikut, P ditambah Q menghasilkan produk adalah, di sini kita diberikan data eksperimen ya, ada konsentrasi P, konsentrasi Q, dan nilai lajunya. Dari data tersebut, pernyataan yang benar adalah, nah biasanya kalau kita diberikan data eksperimen seperti ini, kita perlu mencari order reaksi terhadap reaktannya terlebih dahulu. Nah, di sini reaktannya kan ada P dan Q. Berarti yang pertama, kita cari dulu order terhadap P-nya. Nah, ini caranya kita lihat konsentrasi Q yang sama. Nah, konsentrasi Q yang sama itu ada data konsentrasi Q yang di data 1 dan di data 3.
Sehingga kita pakai data 1 dan 3 ya. Nah, rumusnya V1 per V3 sama dengan K kali konsentrasi P pangkat X kali konsentrasi Q3 pangkat Y per K kali konsentrasi P3 pangkat X kali konsentrasi Q3 pangkat Y. Nah, ini kita masukkan nilainya. V1-nya itu sebesar 1 kali 10 pangkat minus 2. V3-nya sebesar 1 kali 10 pangkat minus 2. Ini K-nya bisa kita coret ya, karena K-nya belum diketahui. Konsentrasi P1-nya itu sebesar 0,5. Konsentrasi P3-nya itu sebesar 1,0 pangkat X. Konsentrasi Q3 itu, ini Q1 ya. Konsentrasi Q1 itu sebesar 0,2. Konsentrasi Q3 itu sama dengan 0,2. Ini pangkat Y, sehingga konsentrasi Q bisa kita coret. Nah, sehingga hasilnya 1 sama dengan setengah pangkat X. Nah, apapun yang dipangkatin, apapun yang hasilnya 1 itu berarti selalu pangkat 0, sehingga nilai X-nya itu sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita cari orde terhadap Q. Nah, dengan cara melihat konsentrasi P yang sama. Berarti di sini kita pakai data nomor 1 dan 2. Nah, rumusnya sama ya, kayak orde terhadap P. Rumusnya V1 per V2 sama dengan K kali konsentrasi P1 pangkat X, konsentrasi Q1 pangkat Y, per K kali konsentrasi P2 pangkat X kali konsentrasi Q2 pangkat Y. Nah, V1-nya itu sebesar 1 kali 10 pangkat minus 2, V2-nya sebesar 4 kali 10 pangkat minus 2, sama dengan K-nya bisa dicoret, P1-nya itu sebesar 0,5, P2-nya sebesar 0,5 juga, dan konsentrasi Q-nya, Q1 itu 0,2, Q2-nya itu 0,4 pangkat Y. Nah, sehingga ini konsentrasi P bisa kita coret ya, 0,5 per 0,5 kan 1. Nah, ini jadinya 1/4 sama dengan 1 per 2 pangkat Y. Sehingga ini bisa kita jadikan 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/2 pangkat Y. Sehingga nilai orde reaksi terhadap Q-nya itu sebesar 2. Nah, kemudian dari orde reaksi ini kita bisa mencari rumus laju reaksinya, yaitu V sama dengan K kali konsentrasi P pangkat 0, konsentrasi Q pangkat 2. Nah, ini bisa ditulis menjadi K kali konsentrasi Q pangkat 2 saja. Kenapa? Karena apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya selalu 1. Jadi 1 tidak perlu kita tuliskan. Kemudian, selanjutnya kita bisa mencari nilai K-nya atau tetapan laju reaksinya. Nah, untuk nilai K kita bisa menggunakan salah satu data. Nah, ini kita pakai data pertama saja ya. Nah, rumusnya V sama dengan K kali konsentrasi Q kuadrat. Nah, V-nya itu 1 kali 10 pangkat minus 2. K-nya yang kita cari. Kemudian, nah, untuk V-nya, V1 itu sebesar 1 kali 10 pangkat minus 2. Nah, K-nya yang kita cari, kali konsentrasi Q-nya kita pakai 0,2 kuadrat. Sehingga nilai K-nya, atau tetapan laju reaksinya, itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 2 per 0,2 kuadrat. Nah, ini sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 2 per 4 kali 10 pangkat minus 2. Ini habis, sehingga nilai K-nya sebesar 0,25. Nah, dari sini kita bisa lihat mana pernyataan yang benar.
Nah, di sini dia bilang pernyataan 1, order reaksi terhadap P sama dengan 2. Nah, ternyata order reaksi terhadap P itu dapatnya 0. Berarti pernyataan 1 itu salah. Kemudian, order reaksi terhadap Q sama dengan 0. Nah, ternyata kita dapat order reaksi terhadap Q itu sama dengan 2. Nah, sehingga pernyataan 2 juga salah. Kemudian, rumus laju reaksi V sama dengan K kali konsentrasi P kuadrat. Nah, sementara kita dapatnya V sama dengan K kali konsentrasi Q kuadrat. Nah, ini berarti pernyataan ketiga juga salah. Nah, selanjutnya pernyataan keempat, tetapan laju reaksi K sama dengan 0,25. Nah, di sini benar ya, kita dapat nilai tetapan laju reaksinya sama dengan 0,25. Berarti pernyataan keempat itu benar ya, teman-teman. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Ya, pernyataan 4 saja yang benar. Oke, teman-teman bisa dipahami ya untuk pembahasan soal kita kali ini. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di kolom komentar ya. Salam Classroom Hack!